Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Cermin Misteri. Tidak semua yang terlihat benar-benar nyata, dan tidak semua yang tersembunyi ingin ditemukan. Kita akan membuka satu cerita tentang diculik Wewe Gombel, yang mungkin tidak seharusnya diceritakan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share, supaya channel Cermin Misteri bisa terus menghadirkan cerita-cerita horor terbaru untuk kalian semua. Semua cerita di Cermin Misteri adalah cerminan dari kejadian yang pernah ada. Percaya atau tidak, keputusan ada di tangan kalian. Siapkan diri kalian, dan mari kita masuk ke dalam ceritanya. Jujur, dulu aku nggak pernah percaya sama cerita tentang Wewe Gombel. Dari kecil sering dengar namanya disebut buat nakut-nakutin anak supaya nggak main malam. Tapi bagiku itu cuma cerita lama yang dilebih-lebihkan. Nggak pernah ada bukti nyata. Nggak pernah ada yang benar-benar lihat langsung. Jadi ya, aku anggap biasa saja. Sampai kejadian itu terjadi di kampungku sendiri. Awalnya semuanya terasa normal. Malam masih sama seperti biasanya. Orang masih duduk di teras, suara TV masih terdengar dari rumah ke rumah, dan anak-anak masih sempat main sebelum dipanggil orang tuanya. Tapi entah sejak kapan, suasana mulai berubah pelan-pelan. Bukan berubah drastis, tapi terasa beda. Malam jadi lebih sunyi dari biasanya. Angin terasa lebih dingin. Jalanan terasa lebih kosong, walau sebenarnya masih ada orang. Yang pertama sadar ada yang aneh justru anak-anak. Mereka mulai nggak mau main sampai malam. Katanya sering dengar suara perempuan memanggil dari kejauhan. Suaranya lembut, bukan menyeramkan. Bahkan ada yang bilang suara itu seperti suara ibu sendiri. Waktu itu orang tua cuma menganggap anak-anak terlalu banyak imajinasi. Aku sendiri belum merasakan apa-apa saat itu. Sampai suatu malam aku pulang agak larut dan jalan kaki melewati gang. Di situ aku pertama kali merasakan sesuatu yang aneh. Gak ada suara apa-apa, tapi suasananya berat. Seperti ada yang memperhatikan dari jauh. Aku sempat menoleh beberapa kali, tapi gak ada siapapun. Beberapa hari setelah itu, mulai muncul suara tangisan anak kecil di malam hari. Pelan, seperti jauh, tapi jelas terdengar di tengah sunyi. Awalnya kukira itu suara dari rumah orang, tapi anehnya, tangisan itu selalu muncul di jam yang hampir sama, dan arahnya selalu dari ujung gang, dekat pohon besar yang memang sudah lama ada di sana. Warga mulai sadar, tapi belum panik, masih mencoba berpikir normal. Mungkin anak tetangga, mungkin suara dari gang lain, tapi setiap dicari, tidak pernah ada siapapun. Hanya gelap, angin, dan pohon besar yang berdiri diam. Malam demi malam, tangisan itu terus terdengar. Anak-anak mulai takut keluar. Orang tua mulai melarang bermain sampai malam. Suasana kampung berubah. Bukan ramai seperti biasanya, tapi lebih cepat sepi. Pintu rumah lebih cepat ditutup. Lampu lebih cepat dimatikan. Dan puncaknya, terjadi saat satu anak di kampungku benar-benar hilang tanpa jejak. Terakhir terlihat bermain menjelang malam. Setelah itu, tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Dicari kemana-mana tidak ditemukan. Tidak ada jejak, tidak ada suara, tidak ada orang asing terlihat. Sejak malam itu, cerita lama yang dulu cuma dianggap dongeng mulai disebut lagi. Bukan sebagai candaan, tapi sebagai kemungkinan. Nama itu kembali terdengar. Wewe Gombel. Dan sejak saat itu, setiap malam terasa berbeda. Bukan cuma sunyi, tapi seperti ada sesuatu yang sedang menunggu waktu. Setelah kejadian anak itu hilang, suasana kampung langsung berubah. Bukan berubah karena ada yang menyuruh, tapi seperti semua orang sepakat tanpa bicara. Malam jadi lebih cepat sepi. Jam 8 saja sudah jarang ada orang di luar. Pintu rumah mulai sering dikunci, bahkan sebelum benar-benar larut.
Aku mulai lebih sering memperhatikan suasana sekitar. Dan jujur, memang terasa beda. Udara malam jadi lebih dingin dari biasanya. Bukan dingin karena hujan atau angin kencang, tapi dingin yang terasa aneh. Seperti udara di tempat kosong yang jarang dihuni. Jalanan masih sama, rumah masih sama, tapi rasanya seperti bukan kampung yang biasa kutinggali. Lampu jalan kadang tiba-tiba redup sendiri. Tidak mati, tapi cahayanya melemah. Beberapa detik kemudian, terang lagi. Awalnya kukira cuma masalah listrik biasa, tapi kejadian itu terlalu sering terjadi, terutama di bagian gang yang mengarah ke pohon besar itu. Setiap malam, anjing-anjing di sekitar rumah sering melolong tanpa sebab. Mereka tidak menggonggong seperti melihat orang asing, tapi melolong panjang, menghadap ke arah yang sama, ke ujung gang itu. Kadang satu mulai, lalu disusul yang lain. Suaranya membuat suasana makin tidak nyaman. Orang yang pulang malam mulai merasa tidak tenang. Beberapa tetangga cerita kalau saat berjalan sendirian, mereka merasa seperti ada yang mengikuti. Bukan langkah jelas, tapi seperti bayangan yang selalu ada di belakang. Saat menoleh, tidak ada siapa-siapa. Tapi begitu lanjut jalan, perasaan itu kembali muncul. Aku sendiri mulai merasakan hal yang sama. Pernah suatu malam aku lewat sendirian. Gang sepi, lampu redup, dan hanya terdengar suara langkahku sendiri. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba muncul perasaan seperti ada yang memperhatikan dari atas. Refleks, aku melihat ke arah pohon besar itu. Tidak ada apa-apa, tapi rasanya seperti ada sesuatu di sana. Beberapa warga juga mulai mengalami hal aneh di rumah masing-masing. Ada yang dengar pintunya diketuk pelan tengah malam. Saat dibuka, tidak ada orang. Ada yang dengar suara seperti langkah di atas atap. Ada juga yang merasa seperti dipanggil namanya dari luar jendela. Semua kejadian itu tidak langsung membuat panik. Orang masih mencoba berpikir masuk akal. Mungkin hewan, mungkin angin, mungkin hanya perasaan karena suasana lagi tegang setelah anak hilang. Tapi semakin lama, kejadian seperti itu makin sering. Dan yang paling terasa, malam tidak lagi terasa aman. Dulu malam cuma waktu untuk istirahat. Sekarang malam terasa seperti waktu yang harus dilewati dengan hati-hati. Orang lebih cepat masuk rumah, lebih sering mengecek pintu, dan lebih waspada terhadap suara kecil sekalipun. Setiap kali malam datang, perasaan tidak nyaman itu ikut muncul. Bukan takut langsung, tapi seperti ada sesuatu yang salah. Seperti ada yang memperhatikan dari jauh, menunggu, dan tidak pernah benar-benar pergi. Dan di tengah suasana itu, tangisan anak kecil masih sesekali terdengar. Tidak setiap malam, tapi cukup sering untuk membuat orang tidak bisa mengabaikannya. Tangisan itu selalu datang dari arah yang sama. Ujung gang. Dekat pohon besar, tempat yang sekarang hampir tidak pernah dilewati orang kalau malam. Setelah suasana kampung mulai terasa berat, satu hal yang paling sering dibicarakan warga adalah suara tangisan anak kecil itu. Awalnya hanya terdengar sesekali, tapi lama-lama hampir setiap malam suara itu muncul. Jamnya juga hampir sama, biasanya lewat jam 10 malam. Saat suasana sudah benar-benar sepi dan orang-orang mulai masuk kamar. Tangisannya tidak keras, justru itu yang bikin merinding. Suaranya pelan, seperti ditahan, seperti anak yang menangis tapi tidak berani bersuara keras. Kadang terdengar jauh, kadang terasa dekat. Tapi setiap kali orang mencoba mencari, tidak pernah ada siapapun di sana. Beberapa warga pernah mencoba keluar bersama-sama. Mereka menyusuri gang, mendekati pohon besar, bahkan memanggil kalau-kalau ada anak yang tersesat.
tapi tidak ada hasil. Begitu didekati, tangisan itu berhenti. Suasana kembali sunyi seperti tidak terjadi apa-apa. Besok malamnya, tangisan muncul lagi. Hal ini terus berulang. Tidak pernah terlihat sumbernya, tidak pernah ada anak ditemukan di sekitar sana. Tapi suaranya nyata. Bukan satu orang yang dengar, tapi banyak. Bahkan ada yang sampai merekam dengan ponsel, walau hasilnya hanya suara pelan yang samar. Anak-anak mulai ketakutan. Mereka tidak berani tidur sendiri. Beberapa bahkan mengaku sering terbangun malam karena merasa ada yang memanggil nama mereka. Suaranya bukan seperti orang asing, justru seperti suara ibu sendiri, lembut, pelan, dan menenangkan. Orang tua mulai benar-benar khawatir. Anak-anak dilarang keluar malam. Bahkan menjelang maghrib saja sudah dipanggil masuk. Tidak ada lagi yang bermain di jalan saat gelap. Gang yang dulu ramai suara anak-anak sekarang jadi sunyi. Aku sendiri akhirnya mendengar tangisan itu secara langsung. Waktu itu aku masih terjaga, sekitar jam 10:30 malam. Awalnya aku pikir suara dari TV rumah tetangga, tapi lama-lama terasa aneh. Suaranya terlalu jelas untuk dianggap suara dari dalam rumah orang. Aku keluar sebentar ke teras, dan di situ aku dengar dengan jelas tangisan anak kecil, pelan dari arah ujung gang. Aku diam beberapa detik mencoba memastikan suaranya masih ada, tidak berpindah, tidak hilang, seperti memang berasal dari satu tempat. Rasanya dingin sekali di malam itu. Bulu kuduk langsung berdiri. Aku tidak berani mendekat, hanya berdiri di teras mendengarkan. Lalu perlahan, tangisan itu berhenti sendiri. Tidak ada langkah, tidak ada suara lain, hanya sunyi. Sejak malam itu, aku tidak bisa lagi menganggap ini hal biasa. Beberapa warga mulai menghubungkan tangisan itu dengan hilangnya anak yang sebelumnya. Mereka percaya suara itu bukan kebetulan. Ada sesuatu yang terjadi di kampung ini. Sesuatu yang tidak terlihat, tapi terasa nyata. Dan yang paling mengganggu, tangisan itu tidak pernah terdengar siang hari. Selalu malam, selalu di jam yang hampir sama, selalu dari arah pohon besar. Seolah ada sesuatu di sana yang ingin didengar, tapi tidak ingin ditemukan. Beberapa minggu setelah tangisan itu terus terdengar hampir setiap malam, kejadian yang paling ditakuti akhirnya benar-benar terjadi. Bukan lagi sekedar suara atau perasaan tidak nyaman, tapi sesuatu yang nyata. Seorang anak di kampungku benar-benar hilang. Kejadiannya menjelang malam. Waktu itu belum terlalu gelap, masih ada beberapa orang di luar rumah. Anak itu terakhir terlihat bermain di depan rumahnya sendiri. Biasa saja, seperti hari-hari sebelumnya. Ibunya sempat melihat dia masih lari-larian sambil bawa mainan. Tidak lama kemudian, ibunya masuk sebentar ke dalam rumah. Mungkin cuma beberapa menit. Saat keluar lagi untuk memanggil anaknya masuk, anak itu sudah tidak ada. Awalnya dikira main ke rumah teman. Dicari ke beberapa rumah terdekat, tidak ada. Dipanggil-panggil, tidak menyahut. Lama-lama orang tuanya mulai panik. Tetangga ikut membantu mencari. Gang disusuri, rumah teman dicek satu persatu, bahkan sampai ke jalan besar. Tapi anak itu tidak ditemukan. Yang membuat semua orang semakin bingung, tidak ada tanda apapun. Tidak ada suara teriak, tidak ada orang asing terlihat, tidak ada jejak yang menunjukkan dia pergi jauh. Seolah dia menghilang begitu saja dari depan rumahnya sendiri. Pencarian dilakukan sampai malam. Banyak warga ikut turun. Senter dinyalakan. Orang menyebar ke beberapa arah. Tapi hasilnya tetap sama. Tidak ada. Suasana kampung langsung berubah tegang. Semua orang sadar ini bukan kejadian biasa. Anak itu bukan tipe yang suka pergi jauh sendirian. Usianya masih kecil. Dan lokasi hilangnya juga tepat di depan rumah sendiri. Malam itu tidak ada yang benar-benar tidur nyenyak.
Beberapa orang mulai mengingat kembali tangisan yang sering terdengar sebelumnya. Ada yang mulai menghubungkan kejadian itu. Mereka percaya ini bukan kebetulan. Ada sesuatu yang sudah terjadi sejak lama, dan sekarang mulai menunjukkan dampaknya. Sejak malam itu, anak-anak tidak lagi diizinkan bermain di luar sendirian. Bahkan sore hari pun harus diawasi. Orang tua lebih sering memanggil anaknya masuk sebelum gelap. Suasana kampung jadi jauh lebih waspada. Tangisan anak kecil masih kadang terdengar setelah kejadian itu, dan justru terasa lebih jelas, seolah lebih dekat dari sebelumnya. Setiap kali suara itu muncul, orang langsung terdiam. Tidak ada yang berani keluar sendirian untuk mencari. Ketakutan bukan lagi karena cerita, tapi karena kejadian nyata. Yang paling menyakitkan, keluarga anak itu terus menunggu kabar. Setiap ada informasi sedikit saja, langsung didatangi. Setiap ada yang merasa melihat anak kecil di kejauhan, langsung dicek. Tapi semuanya selalu berakhir sama. Tidak ada hasil. Dan sejak saat itu, satu nama mulai disebut kembali oleh warga. Bukan lagi sebagai cerita lama, tapi sebagai kemungkinan yang mulai terasa nyata. Setelah anak itu hilang dan tidak ditemukan sampai berhari-hari, suasana kampung berubah total. Orang tidak lagi mencoba menenangkan diri dengan alasan logis. Rasa takut sudah terlalu jelas. Dan di tengah ketakutan itu, cerita lama yang dulu jarang dibicarakan mulai muncul lagi. Orang-orang tua di kampung mulai mengingat sesuatu yang dulu sering diceritakan waktu mereka masih kecil. Tentang sosok perempuan tinggi, berambut panjang, yang suka muncul di tempat sepi saat malam. Sosok yang katanya tidak langsung menakuti, tapi justru memanggil anak-anak dengan suara lembut. Nama itu akhirnya disebut lagi, Wewe Gombel. Dulu cerita itu hanya dianggap dongeng, digunakan orang tua supaya anak-anak tidak bermain sampai malam. Tapi sekarang, ceritanya terasa berbeda, karena kejadian yang terjadi bukan lagi sekedar cerita, tapi benar-benar dialami. Beberapa orang tua mengaku dulu pernah mengalami hal aneh waktu kecil. Ada yang pernah mendengar namanya dipanggil dari luar rumah saat malam, padahal tidak ada siapa-siapa. Ada yang merasa seperti diikuti saat berjalan sendirian. Ada juga yang pernah melihat bayangan perempuan tinggi di kejauhan, tapi menghilang saat didekati. Semua cerita itu dulu dianggap berlebihan, tapi setelah anak hilang, orang mulai menghubungkan semuanya. Pohon besar di ujung gang langsung jadi pusat pembicaraan. Tempat itu memang sudah lama ada, besar, tua, dan jarang dilewati malam hari. Siang hari terlihat biasa saja, tapi kalau malam, suasananya berbeda. Gelap, sunyi, dan terasa berat. Beberapa warga mulai mengingat bahwa tangisan anak kecil yang sering terdengar juga berasal dari arah sana. Suara panggilan yang didengar anak-anak juga dari arah yang sama. Semua seolah terhubung ke satu titik. Sejak saat itu, hampir tidak ada yang berani melewati ujung gang sendirian kalau malam. Bahkan orang dewasa pun memilih memutar jalan. Bukan karena melihat sesuatu, tapi karena perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Orang tua mulai lebih sering menjaga anaknya. Tidak ada lagi yang dibiarkan main sendirian. Bahkan ke warung dekat rumah pun harus ditemani. Suasana kampung jadi jauh lebih hati-hati. Aku sendiri mulai sering mendengar cerita langsung dari warga. Mereka tidak lagi bicara sambil tertawa seperti dulu saat menyebut nama Wewe Gombel. Sekarang, nada mereka serius, takut, bahkan beberapa terlihat benar-benar cemas. Karena satu hal yang mereka sadari, kejadian yang sekarang terjadi sangat mirip dengan cerita lama yang dulu mereka dengar. Anak-anak mendengar suara dipanggil, tangisan muncul dari tempat yang sama, dan akhirnya ada anak yang hilang. Semua pola itu sama, seolah cerita lama itu bukan sekadar dongeng, tapi sesuatu yang memang pernah terjadi, dan sekarang terulang lagi. Malam itu rasanya paling panjang selama aku tinggal di kampung ini. Setelah kejadian penculikan, gak ada satupun orang yang bisa tidur. Lampu rumah pada dinyalain semua. Suara orang ngobrol tegang kedengeran dari mana-mana. Aku ikut kumpul di pos ronda.
Napas masih berat, kepala penuh pikiran. Rasanya bersalah karena aku jadi salah satu yang terakhir lihat anak itu sebelum hilang. Warga langsung gerak cepat. Gak ada yang nunggu pagi. Kami bagi tim. Ada yang nyisir jalan kampung, ada yang masuk ke kebun, ada juga yang berani masuk ke area hutan kecil di belakang. Aku ikut kelompok yang ke arah pohon besar itu. Pohon yang dari dulu jadi bahan cerita orang tua. Pohon yang katanya ada yang nunggu. Langkah kami pelan tapi pasti. Senter diarahkan ke tanah, ke batang pohon, ke ranting-ranting yang bergerak kena angin. Suasananya dingin banget. Bukan cuma karena udara malam, tapi karena rasa takut yang nempel di dada. Gak ada yang banyak ngomong. Kalaupun ada, suaranya pelan banget. Beberapa kali kami nemu jejak kaki kecil di tanah yang agak lembek. Jejak itu kayak diseret, bukan jalan biasa. Aku langsung merinding. Rasanya jelas banget ada sesuatu yang narik. Kami saling pandang, tanpa perlu bicara. Semua ngerti. Ini bukan sekadar anak kabur atau nyasar. Semakin dekat ke pohon, suara aneh mulai kedengeran. Bukan tangisan, tapi kayak bisikan. Kadang pelan, kadang jelas. Ada yang nyebut nama anak-anak yang hilang. Aku ngerasa lututku lemes, tapi tetap maksa jalan. Kalau berhenti sekarang, rasanya semuanya bakal makin buruk. Di bawah pohon, kami nemu sesuatu. Sepasang sandal kecil. Kotor, basah, dan satu sisinya sobek. Salah satu warga langsung ngenalin, itu sandal milik anak yang hilang malam ini. Ibunya yang ikut di belakang langsung nangis histeris. Suaranya pecah, minta anaknya dikembaliin. Tiba-tiba dari atas pohon ada gerakan. Ranting bergoyang padahal angin gak terlalu kencang. Senter kami langsung naik barengan. Dan di situ, aku lihat sosok itu lagi. Hitam, tinggi, rambut panjang menjuntai. Matanya gak kelihatan jelas, tapi rasanya dia lagi ngeliatin kami satu persatu. Di pelukannya ada tubuh kecil. Anak itu lemes, kayak gak sadar. Nafasku langsung berat, tanganku gemetar, tapi aku gak bisa mundur. Beberapa warga mulai teriak, nyuruh sosok itu turun. Ada yang baca doa keras-keras. Ada juga yang ambil kayu, siap kalau harus melawan. Aku cuma bisa berdiri, jantung rasanya mau pecah. Sosok itu diam sebentar. Terus perlahan bergerak naik, makin tinggi ke gelapnya daun. Salah satu warga nekat manjat. Dia orang yang dikenal berani. Kami di bawah terus nyorot senter, ngikutin gerakannya. Tiba-tiba terdengar suara jeritan. Bukan jeritan takut, tapi jeritan marah. Dan sesaat kemudian, tubuh anak itu jatuh. Kami semua refleks lari. Aku yang paling dekat langsung nangkap badannya bareng satu orang lain. Beratnya ringan, terlalu ringan. Wajahnya pucat, nafasnya pelan banget, tapi dia masih hidup. Ibunya langsung meluk sambil nangis, berkali-kali manggil namanya. Warga lain langsung bawa ke rumah. Ada yang nyiapin kendaraan buat dibawa ke puskesmas. Aku ikut bantu, tanganku masih gemetar. Pas aku nengok lagi ke arah pohon, sosok itu udah gak ada. Ranting diam, gelapnya sama seperti biasa, tapi rasanya beda. Seolah-olah dia masih di situ. Cuma gak kelihatan. Malam itu satu anak berhasil diselamatkan, tapi yang lain masih belum ketemu. Dan semua orang sadar, ini belum selesai. Sesuatu di kampung ini masih berkeliaran. Sesuatu yang belum benar-benar pergi. Aku pulang menjelang subuh. Badan capek, tapi mata gak bisa nutup. Di kepalaku terus muter satu pertanyaan. Kalau dia bisa ambil anak lagi kapan saja, siapa berikutnya? Dan apakah kami bakal selalu sempat menyelamatkan? Sejak malam pencarian itu, hidup di kampungku nggak pernah benar-benar sama lagi. Anak yang berhasil diselamatkan memang selamat secara fisik, tapi tatapannya kosong. Dia jarang bicara, lebih sering diam, dan setiap malam selalu gelisah. Ibunya bilang, kadang dia bangun sambil nangis, sambil nyebut sesuatu yang nggak jelas. Katanya dingin, katanya gelap, katanya ada yang nyuruh ikut lagi. Warga mulai berubah. Setelah maghrib, jalanan sepi. Anak-anak dilarang keluar. Orang tua saling jemput kalau ada yang pulang malam. Pos ronda nggak pernah kosong. Bahkan yang dulu jarang ikut jaga, sekarang selalu datang. Semua takut kejadian itu terulang. Aku juga berubah. Setiap malam aku selalu kebangun.
Entah karena suara aneh atau cuma perasaan gak enak yang tiba-tiba muncul. Kadang aku ngerasa ada yang berdiri di luar rumah. Bukan kelihatan jelas, tapi terasa. Seperti ada mata yang ngeliatin. Nunggu. Sabar. Beberapa minggu setelah kejadian itu, satu persatu warga mulai cerita. Ternyata yang ngeliat sosok di atas pohon bukan cuma aku. Ada yang pernah dengar suara manggil namanya sendiri. Ada yang ngeliat bayangan lewat di belakang rumah. Ada juga yang nemu jejak kaki kecil di halaman, padahal anaknya tidur di dalam. Cerita lama yang dulu cuma dianggap dongeng, sekarang mulai dipercaya lagi. Tentang sesuatu yang tinggal di pohon tua. Tentang makhluk yang suka anak kecil. Tentang tangisan yang cuma muncul di malam tertentu. Orang-orang tua bilang itu bukan hal baru. Dulu pernah terjadi, tapi perlahan dilupakan. Sampai akhirnya muncul lagi. Yang paling bikin aku nggak tenang, anak-anak yang dulu hilang nggak semuanya ditemukan. Ada yang sampai sekarang nggak tahu nasibnya. Seolah-olah lenyap begitu saja, tanpa jejak, tanpa jawaban. Suatu malam, aku duduk sendirian di teras. Angin pelan, suasana sepi. Tiba-tiba dari arah pohon besar itu, aku dengar suara. Pelan, tipis, seperti tangisan, sama seperti malam-malam sebelumnya. Aku membeku, nafasku tertahan, dan di antara suara itu ada bisikan. Pelan, sangat pelan, manggil namaku. Aku gak berani nengok, gak berani berdiri. Tubuhku kaku, tapi suara itu makin jelas, makin dekat, seperti tepat di belakang telingaku. Aku di sini. Jantungku hampir copot. Pelan-pelan aku nengok ke belakang. Nggak ada siapa-siapa. Tapi dari kaca jendela rumah, aku lihat bayangan. Hitam, tinggi, berdiri tepat di belakangku. Aku langsung berdiri dan masuk rumah. Nutup pintu secepat mungkin. Tanganku gemetar. Nafasku nggak teratur. Dan saat aku berani nengok ke jendela lagi, bayangan itu udah nggak ada. Malam itu aku sadar satu hal. Yang selama ini kami kira sudah selesai, ternyata belum. Dia masih di sini, masih mengawasi, masih menunggu. Dan entah kenapa, rasanya dia sekarang tahu siapa aku.